Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video proses penciptaan Nur Muhammad yang merupakan awal terciptanya semua makhluk. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah informasi ini, supaya Anda mengerti semua penjelasan dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan dan ilmu benda bertuah. Penciptaan Nur Muhammad, awal terciptanya semua makhluk. Sebelum semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nur Muhammadlah yang pertama kali diciptakan. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, kemudian aku ciptakan alam atau makhluk agar aku bisa dikenal." Dengan merenungkan tanda-tanda alam dan ayat-ayat Al-Quran, kaum muslimin dapat memperoleh kilasan aspek keilahian yang telah dituangkan di alam semesta, yang oleh Al-Quran disebut sebagai wajah Allah. Di dalam hadis qudsi tersebut, di atas terdapat kalimat yang berbunyi, "Kemudian aku ciptakan alam atau makhluk." Ini masih berbentuk cahaya, dan cahaya itu terbagi-bagi sebagaimana pendapat Ka'ab bin Akbar radhiyallahu an dalam kitab yang berjudul Madari Yusu'ud, tangga-tangga kenaikan, yang ditulis oleh Syekh Nawawi pada halaman 2 sampai dengan 3, yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Berkata Ka'ab bin Akbar radhiyallahu an, ketika Allah hendak menciptakan maujudat atau makhluk, menghamparkan bumi dan meninggikan langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam segenggam dari nurnya dan berfirman, "Kun Muhammad," maka jadilah segenggam nur tadi menjadi sebuah tiang dari nur yang memancarkan cahaya sampai menembus hijab-hijab kegelapan. Lalu tiang itu bersujud dan berkata, "Allahu Akbar." Allah berfirman kepada tiang nur itu, "Aku ciptakan kamu dan aku beri nama kamu Muhammad. Darimu kuawali semua makhluk dan darimu kuakhiri semua para utusan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi 4 bagian. Kemudian Allah ciptakan Lauhil Mahfuz dari bagian pertama, lalu kalam dari bagian yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kepada kalam tulislah." Maka bergetarlah kalam 1000 tahun kedahsyatan kitabullah. Lalu kalam berkata, "Apa yang harus aku tulis?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Maka kalam menulis kalimat itu. Lalu kalam diberi petunjuk tentang ilmu Allah yang berkaitan dengan makhluk. Kemudian kalam menulis anak cucu Adam dari sulbinya. Siapa yang taat kepada Allah akan masuk surga. Siapa yang maksiat kepada Allah akan masuk neraka. Umat Nuh, siapa yang taat kepada Allah masuk surga. Dilanjutkan dengan titik-titik. Umat Ibrahim, siapa yang taat kepada Allah masuk surga. Siapa yang maksiat, itu pun dilanjutkan dengan titik-titik. Umat Musa, siapa yang taat kepada Allah masuk surga. Siapa maksiat kepada Allah, juga dilanjutkan dengan titik-titik. Umat Isa, siapa yang taat kepada Allah masuk surga. Siapa maksiat kepada Allah, dilanjutkan juga oleh si kalam titik-titik. Umat Muhammad, siapa yang taat kepada Allah masuk surga. Siapa maksiat kepada Allah, juga dilanjutkan dengan titik-titik. Ketika kalam mau menulis kalimat berikutnya yang bertulis masuk neraka, tiba-tiba ada seruan dari yang maha tinggi. Hai kalam, beradablah kamu. Maka pecahlah kalam karena kedahsyatan seruan itu, dan sobek ujungnya berbentuk garis lurus. Dengan tangan kudrat maka jadilah adab. Kalam tidak bisa menulis kecuali pecah bergaris ujungnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah umat berdosa, Tuhan Maha Pengampun. Nah, ketika mau dilanjutkan titik-titik untuk umat-umat selanjutnya, maka Allah menyuruh untuk menulis lanjutan dari titik-titik tadi. Umat berdosa, maka Tuhan Maha Pengampun. Begitu Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan ars dari bagian yang ketiga, dari bagian yang keempat menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian ke-1 dijadikan akal. Yang kedua, bagian kedua dijadikan ma'rifat agar dapat mengetahui. Yang ketiga, bagian ketiga dijadikan cahaya ars dan sinar penglihatan serta seluruh cahaya termasuk siang yaitu matahari, sinar malam yaitu bulan dan bintang. Semua cahaya ini berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah awal segala makhluk. Yang keempat, bagian yang keempat dititipkan di bawah ars sampai Allah menciptakan Adam. Kemudian Allah menitipkan bagian itu, yaitu Nur Muhammad, pada punggung Adam. Bersujudlah para malaikat. Kemudian Allah memasukkan Adam ke surga. Para malaikat berbaris rapi di belakang Adam menyaksikan nur tersebut. Adam berkata, "Ya Allah, kenapa para malaikat berkumpul di belakangku?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Adam, mereka melihat nur kekasihku Muhammad, penutup para utusan yang aku keluarkan, pancaran cahayanya dari punggungmu." Adam berkata, "Ya Tuhan, jadikan nur itu di depan saya, supaya saya bisa melihat dan berhadapan dengan malaikat." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan nur itu pada dahi Nabi Adam. Malaikat berbaris di depan Adam. Adam berkata, "Ya Tuhan, jadikan nur itu di tempat yang aku bisa melihat." Maka Allah jadikan nur itu pada telunjuk Adam. Adam bisa melihat nur itu bertambah bagus, megah, dan Adam mendengar nur itu bertasbih penuh keagungan. Kemudian nur itu pindah ke Hawa, istri Adam, seperti matahari yang bersinar. Kemudian ditentukan permulaan para utusan dari Nabi Sis alaihi salam. Maka hilanglah nur itu di wajah Hawa, pindah ke Nabi Sis alaihi salam. Lalu Adam mengambil sumpah Nabi Sis alaihi salam bahwasanya tidak akan menyimpan nur itu kecuali dari yang suci ke yang suci, dari yang mulia ke yang mulia, sampai pada sulbi Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian Allah mengeluarkannya ke dunia ini dan menjadikannya raja para utusan, rahmatal lil alamin, dan seorang panutan yang memancarkan cahaya yang terang benderang. Demikian dikala Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia, beliau disinari cahaya yang terang benderang, sehingga cahaya matahari yang menyinarinya tidak bisa memberi bayangan.
dikarenakan cahaya Nur Muhammad lebih terang daripada sinar matahari. Itu terjadi di sepanjang hidup sampai beliau wafat. Dan siapa generasi penerusnya setelah Rasulullah SAW wafat? Melihat dari sumpah Nabi Adam alaihissalam yang berbunyi, tidak akan menyimpan nur itu kecuali dari yang suci ke yang suci, dari yang mulia ke yang mulia. Mengingat risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan para pewarisnya, yaitu para sahabat, para wali yang suci, para tabi'in, serta para ulama yang disucikan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia yang dititipi Nur Muhammad adalah orang-orang yang suci dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang mensucikan diri sehingga ia mencapai pada tingkat kesucian ruh, mereka diberi petunjuk untuk menuju ke jalan yang sampai kepada ruhnya, ruh Nur Muhammad. Karena ruh tercipta dari percikan Nur Muhammad, dikala bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ribuan tahun. Sumber dari penciptaan Nur Muhammad, awal terciptanya semua makhluk. Ini diambil dari kitab Sirrul Asror Fima Yahtaju Ilaihil Abror oleh Gautul A'zam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Maka berkata Syekhuna tentang Nur Muhammad, yaitu hakikat Muhammad atau ringkasnya asal kejadian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kamu kejayaan di dalam amalan-amalan kamu yang disukainya, dan semoga kamu memperolehi keridhoannya. Fikirkan, tekankan kepada pemikiran kamu dan fahamkan apa yang aku katakan. Allah yang Maha Tinggi pada permulaannya menciptakan cahaya Muhammad daripada cahaya suci keindahannya. Dalam hadis qudsi, Dia berfirman, "Aku ciptakan ruh Muhammad daripada cahaya wajahku." Ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad SAW dengan bersabda, "Mula-mula Allah ciptakan ruhku. Pada permulaannya diciptakan sebagai ruh suci. Mula-mula Allah ciptakan kalam. Mula-mula Allah ciptakan akal." Apa yang dimaksudkan sebagai ciptaan permulaan itu ialah ciptaan hakikat pada Nabi Muhammad SAW. Kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi. Dia juga diberi nama yang indah-indah. Dia dinamakan Nur, cahaya suci, karena dia dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat Jalallah. Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15. Dia dinamakan akal yang meliputi akal universal karena dia telah melihat dan mengenali segala-galanya. Dia dinamakan kalam karena dia menyebarkan hikmah dan ilmu, dan dia mencurahkan ilmu ke dalam huruf-huruf. Ruh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya. Baginda Rasulullah SAW menyatakan hal ini dengan sabdanya, "Aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku." Allah yang Maha Tinggi menciptakan sekalian ruh daripada ruh Baginda Muhammad SAW di dalam alam kejadian yang pertama. Dalam bentuk yang paling baik, Muhammad adalah nama kepada sekalian kemanusiaan di dalam alam arwah. Dia adalah sumber, asal-usul, dan kediaman bagi sesuatu dan segala-galanya. Itulah penjelasan dari penciptaan Nur Muhammad. Semoga menambah ilmu dan wawasan Anda. Kalau Anda kurang mengerti, Anda bisa mengulangi video ini sampai memahami maksud dari video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu terus dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan Anda bisa mengunjungi channel ketiga saya, yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral secara ilmiah, tentang aura, zodiak, dan metafisika modern di dalam gemstone. Terima kasih. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.